Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 siswa-siswi SDN Kedaung Kaliangke 05 pagi. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita hari ini pelajaran 10, arti zikir dan doa. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita memahami makna zikir dan doa. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira orang ini sedang melakukan apa ya? Ya, orang ini sedang berzikir. Apa sih arti zikir? Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya, zikir itu artinya ingat Allah. Kita berzikir itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih yang memerintahkan kita untuk berzikir? Siapa yang nyuruh kita untuk mengingat Allah? Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berzikir, untuk ingat kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Allah memerintahkan kita untuk selalu ingat kepadanya. Berarti ini merupakan sebuah perintah. Jika kita melaksanakan perintah tersebut, tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana cara melakukan zikir? Berzikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan-bacaan atau lafal-lafal kalimat tertentu yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja sih bacaan-bacaan atau lafalnya? Berzikir, kita bisa dengan cara sholat membaca Al-Quran. Ketika kita sholat dan membaca Al-Quran, itu kita banyak menyebutkan nama-nama Allah. Tentu saja kita akan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selain sholat dan baca Quran, ada lagi kalimat-kalimat lain untuk berzikir, seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan masih banyak lagi. Astagfirullah, ya Allah. Kemudian bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih banyak macamnya lagi. Tapi diantaranya ini. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini, kita bisa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau kita setelah selesai sholat, itu zikiran, baca-bacaan, kemudian bertasbih, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini merupakan cara kita melakukan zikir. Lalu, berzikir dapat dilakukan dalam berbagai keadaan. Bisa sambil berdiri, duduk, ataupun berbaring. Tapi ingat,
harus dipastikan di tempat yang suci dan bersih. Jangan kita lakukan seperti di kamar mandi. Kalau kita di tempat yang tidak suci atau kotor, zikir di dalam hati, tidak usah diucapkan. Atau juga kita lagi nyapu sambil berzikir, sambil nyapu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh. Lalu sambil naik sepeda, kalian suka naik sepeda keliling jalan atau mau berangkat ke sekolah naik sepeda sambil berzikir, boleh nggak Pak? Boleh. Dalam berbagai keadaan kita boleh berzikir. Kalian lagi duduk sambil berzikir, kalian lagi olahraga lari sambil berzikir, atau kalian lagi rebahan sambil berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, diucapkan atau di dalam hati juga boleh. Nah, itu tadi cara melakukan zikir. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang doa. Tadi zikir, sekarang doa. Apa sih doa itu? Doa artinya memohon sesuatu, memohon atau meminta. Itu arti dari doa. Berdoa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merendahkan hati kita dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa artinya memohon atau meminta. Kepada siapa kita meminta? Tentu saja hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa, kita harus merendahkan hati kita, tidak boleh sombong, dan juga kita harus tunduk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Dengan begitu, insya Allah nanti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa yang menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk berdoa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, memohon, meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di ayat ini, Allah menyuruh kita untuk berdoa, memohon kepada Allah. Caranya dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sebagai perumpamaan, ketika kalian minta uang jajan kepada ibu atau bapak kalian, tentu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Bu, bagi uang dong. Gitu kan, suaranya lembut dan juga rendah hati, tidak sombong. Coba kalau misalkan kalian mintanya dengan sombong atau dengan suara yang lantang, Bu, bagi uang apa? Nah, kalau misalkan kita mintanya kayak orang marah-marah, yang ada kita tidak akan dikasih uang sama ibu kita. Begitupun kita berdoa kepada Allah, harus dengan rendah hati, jauhkan dari sifat sombong, dan juga dengan suara yang lembut. Kemudian ketika berdoa, ada tata caranya, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh memohon kepada selain Allah, seperti kita mohon kepada berhala, kepada tuyul, kepada setan atau jin. Contoh misalkan pengen cepat kaya, datang ke dukun, kemudian miara tuyul, itu nggak boleh. Itu yang ada syirik atau menduakan Allah. Syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berdoa, memohon, meminta hanya kepada Allah. Yang kedua, ketika berdoa harus dengan rendah hati, tidak boleh sombong. Kita menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah. Yang ketiga, berdoa dengan hati yang khusyuk. Tidak boleh main-main atau sambil bercanda ketika berdoa. Yang keempat, berdoa dengan pakaian dan tempat yang bersih dan suci. Nah, kalau kita melaksanakan zikir dan doa, apa manfaatnya? Manfaat zikir dan doa, dengan berzikir, mengingat Allah dan memohon kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang dan juga tentram. Karena kita selalu ingat kepada Allah, ada Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah yang memberikan rezeki, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Dengan begitu kita akan tenang, akan tentram hati kita. Lalu berzikir juga dapat membentengi diri dari godaan syaitan. Dengan berzikir kita mengingat Allah. Dengan selalu mengingat Allah, kita akan terjaga dari godaan setan. Lalu, berzikir dapat membentengi diri dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi, kita harus selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan pelajaran hari ini, zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya dengan mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa artinya memohon kepada Allah dengan rendah hati dan tunduk kepadanya. Yang ketiga, dengan berzikir dan berdoa, hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Oleh karena itu, ayo kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas hari ini halaman 147. Ada pertanyaan mendatar dan menurun. Nanti silakan dikerjakan di buku Latihan Agama Islam. Kirim ke Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.